Om Swastiastu. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang fungsi dan lembaga pendidikan yang dibawakan oleh saya sendiri, Diputu Ayu Sri Laksmi, absen 7, dan teman saya, Igusti Ayu Putu Apsari Dewi, absen 6. Baik, kami akan menjelaskan tentang Fungsi dan lembaga pendidikan. Nah, apa sih itu lembaga pendidikan? Jadi, lembaga pendidikan merupakan sebuah institusi atau tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, di antaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, serta masyarakat. Lembaga pendidikan pun bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam sistem pendidikan nasional masing-masing, lembaga tersebut mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangkai mencapai tujuan pendidikan nasional. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Karena itu keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Rincian fungsi lembaga pendidikan keluarga: A. Pengalaman pertama masa kanak-kanak. B. Menjamin kehidupan emosional anak. C. Menanamkan dasar pendidikan moral. D. Menanamkan dasar pendidikan sosial. E. Melaksanakan dasar-dasar agama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah ialah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Bertugas membantu lingkungan keluarga, mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Dengan melihat karakteristik dan peran sekolah, lembaga pendidikan kedua setelah keluarga, maka sekolah diharapkan dapat memperdayakan kemampuan intelektual berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang ketiga ada lembaga pendidikan masyarakat. Dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah. Masyarakat sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peran penting dalam upaya ikut serta menyelenggarakan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana, dan menyediakan lapangan kerja. Setelah lembaga pendidikan, di sini saya akan menjelaskan fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi sosialisasi. Adanya lembaga pendidikan berperan besar dalam proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan masyarakat. Fungsi sosialisasi tersebut dilaksanakan lewat berbagai program serta kurikulum pendidikan di sekolah, sehingga transmisi nilai-nilai budaya bisa selaras dengan pendidikan lainnya. Yang kedua, ada fungsi pengendalian sosial. Lembaga ini pun berperan dalam hal kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, serta loyalitas tatanan tradisional terhadap peserta didik. Dengan adanya fungsi kontrol sosial tersebut, maka diharapkan para peserta didik mempunyai karakter yang berkualitas sehingga tatanan masyarakat yang harmonis bisa terwujud. Yang ketiga, fungsi manifest lembaga pendidikan. Fungsi manifest bisa dibilang merupakan fungsi primer atau utama dari lembaga pendidikan, dengan mempersiapkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi lingkungan kerja dan sosial di masa depan. Contoh fungsi manifest lembaga pendidikan yaitu mengajarkan dan melestarikan budaya, nilai, dan norma, serta mengembangkan bakat, potensi, dan keterampilan. Yang keempat, fungsi laten lembaga pendidikan.
Fungsi laten merupakan fungsi lembaga sosial yang tidak disadari keberadaannya dan tidak menjadi tujuan masyarakat. Fungsi laten tidak akan tampak di permukaan, bahkan tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh fungsi laten lembaga pendidikan yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, mempertahankan kelas sosial. Yang ketiga, ada sarana dalam berpikir kritis. Baik, sebelum presentasi diakhiri, apakah ada yang bertanya teman-teman? Jika ada, bisa hubungi kami lewat WA. Sekian presentasi dari kami berdua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.